Jadi biarlah semuanya itu hanya untuk kemuliaan dan kehormatan bagi nama Tuhan. Dan kita pastikan pada malam hari ini adalah merupakan malam yang ketujuh. Angka 7 adalah merupakan angka sempurna. Dan itu adalah angka Tuhan Yesus. Amin. Sebelum kita lanjut dalam pembahasan kita pada malam hari ini, saya kembali mengajak kita semua untuk tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di sorga, kami mau belajar firman-Mu Tuhan, tapi kami sadar kami ini adalah orang berdosa, orang yang sering menyakiti hati Tuhan melalui sikap perbuatan kami, sengaja maupun juga tidak Tuhan. Oleh sebab itu kami datang di hadapan Tuhan, kiranya Tuhan ampuni kami, selimuti kami dengan jubah kebenaran-Mu ya Bapa, agar kami layak untuk menerima berkat dan janji Tuhan pada malam hari ini. Hamba berdoa untuk semua umat-umat Tuhan yang sudah bergabung di aplikasi Zoom Meeting dan juga live streaming Facebook. Kiranya berkat dan damai sejahtera daripada sorga akan memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkannya. Ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Pada malam hari ini satu topik yang tidak kalah menariknya dengan judul Doa Janji-Janji Allah. Berdoa janji-janji Allah. Ayat tema kita terdapat di dalam Injil Matius pasal yang ke-7, ayat yang ke-7. Pasal ini adalah merupakan juga adalah pasal emas, saudara-saudaraku. Dan ayat ini adalah merupakan ayat kesukaan daripada semua umat-umat Tuhan, semua orang-orang Kristen, apalagi keadaan yang kita hadapi saat sekarang ini. Demikian firman Tuhan. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-7. Ayat ini timbul pertanyaan bagi kita pada malam hari ini. Pernahkah kita merenungkan ayat ini lebih mendalam? Pernahkah saudara dan saya merenungkan ayat ini lebih mendalam? Banyak orang, mungkin saudara dan saya berpikir, ayat ini hanya tentang berkat dan pengabulan doa. Tetapi saudara-saudaraku, saya mau katakan bahwa ayat ini adalah merupakan firman Tuhan yang sangat ajaib. Ayat ini lebih sekedar tentang berkat dan pengabulan doa. Ayat ini punya makna yang mendalam ketika kita menjadi pelakunya, tetapi harus dengan tahap dan langkah yang benar. Ayat ini saya memberikan contoh kepada kita semua. Jika saudara dan saya ingin pergi ke rumah keluarga, sudah tentu yang pertama kali adalah kita akan terlebih dahulu minta alat rumah. Lalu kita akan cari alamat rumah tersebut. Setelah kita sampai ke rumah tersebut, maka kita akan ketok pintu rumah itu. Itulah arti makna daripada ayat kita pada malam hari ini. Yesus menebus kita sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Galatia 3 ayat yang ke-14. Ada 3 pertanyaan yang akan kita renungkan bersama pada malam hari ini. Sesuai dengan bacaan kita, yaitu 10 hari untuk berdoa. Yang pertama, tetapi bagaimana kita membangun iman pada apa yang telah Dia janjikan? Bagaimana kita hendaknya berdoa agar kita yakin akan dipenuhi dengan Roh Kudus?
Pertanyaan yang ketiga adalah bagaimana hati yang telah dihidupkan kembali menuntun pada kedewasaan Kristen di kehidupan kita yang nyata. Saudara-saudaraku, para pemirsa yang diberkati oleh Tuhan pada malam hari ini. Selama bertahun-tahun, saya tahu tentang praktik kebaktian yang disebut berdoa. Dengan janji-janjinya. Tetapi untuk waktu yang lama saya tidak mempraktekannya. Ketika saya menemukan berkat-berkat berdoa, janji-janji Allah, saya ingin berbagi dengan orang lain. Beberapa tahun yang lalu, saya menulis sebuah buku yang berjudul Langkah-Langkah Kebangunan Rohani Pribadi, yang mencakup sebuah bab tentang bagaimana berdoa kitab suci adalah kunci pengalaman Kristen secara praktis. Dan saudara-saudaraku, para pemirsa yang diberkati oleh Tuhan, beberapa pembaca daripada buku ini mengirimkan kesaksian mereka untuk kita ketahui pada malam hari ini. Saya tidak pernah berpikir saya akan menemukan pengetahuan baru seperti itu mengenai doa. Berdoa berdasarkan janji-janji Allah. Seperti yang dijelaskan di dalam buku tersebut. Sementara itu Allah telah memberi saya kemenangan dalam hidup saya. Yang tidak pernah saya pikirkan mungkin. Sejak saya belajar berdoa dengan janji-janji, hidup saya telah diubahkan. Istri saya telah melihat perubahan total dalam diri saya. Saya juga terkejut pada diri saya sendiri. Tapi itu yang sudah terjadi, saudara-saudaraku. Itulah sebuah pengalaman yang indah. Pengalaman bersama dengan Tuhan di dalam doa. Satu perubahan bisa terjadi dalam setiap aspek kehidupan kita. Bacaan kita pada malam hari ini mengingatkan kembali kepada saudara dan saya bahwa kehidupan saudara dan saya bisa diubahkan kalau kita sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan. Ada pertanyaan pada malam hari ini. Apa artinya berdoa dengan janji-janji? Yang pertama adalah kita memilih janji atau perintah Alkitab dan berdoa dengan kata-kata itu kembali kepada Allah. Yang kedua adalah kita bersandar kepadanya untuk melakukan apa yang Ia janjikan. Kita memperkenankan Dia membimbing doa-doa kita dan bicara kepada kita melalui firman-Nya. Dari awal saya katakan bahwa firman Tuhan itu ajaib, saudara-saudaraku. Terlalu ajaib bagi hidup kita. Saya ulangi, poin yang ketiga. Kita memperkenankan Dia membimbing doa-doa kita dan berbicara kepada kita melalui firman-Nya. Artinya saudara-saudaraku, kita minta itu sama Tuhan supaya Tuhan bisa bimbing doa-doa kita. Poin yang keempat. Dan jika kita merasa ragu-ragu seperti yang kadang-kadang dilakukan oleh semua orang, kita dapat mengarahkan pandangan kita pada janji-janji dan mengklaim sebagai jaminan pribadi Allah. Di poin yang keempat ini saya ingatkan kembali kepada kita semua pada malam hari ini. Kita harus mengklaim janji Allah. Ketika saya baca ini, saudara-saudaraku, saya teringat pernyataan awal sebelum 10 hari untuk berdoa dimulai. Kami di kantor pusat pelayanan pekerjaan Tuhan daerah Nusa Tenggara, kami mendapat bimbingan, kami mendapat arahan bahwa kita mengklaim janji-janji Allah. Saya bertanya di dalam hati saya, dalam diri saya, siapa saya ini? Sehingga saya harus mengklaim janji Allah. Saya orang berdosa. Saya tidak layak.
saya harus mengklaim janji Allah. Makanya saya katakan saudara-saudaraku, firman Tuhan itu ajaib bagi hidup saudara dan saya. Kita bisa mengklaim janji Allah ketika kita datang kepadanya dengan sungguh-sungguh, meminta rahmat Tuhan, meminta pengampunan Tuhan, baru kita boleh mengklaim janji Allah. Seiring kita mengisi hati dan doa kita dengan Alkitab, iman kita diperkuat, dan kita mengenal pikiran Allah tidak seperti sebelumnya. Berulang-ulang kali saya katakan, terlalu ajaib firman Tuhan bagi hidup saudara dan saya. Seorang yang bernama Ellen G. White, seorang tokoh wanita yang sangat terkenal di Amerika, di abad yang ke-19 dia menulis dalam sebuah buku rohani yang sangat terkenal yang berjudul My Life Today, halaman 338. Untuk menghapuskan janji-janji Allah dari firman akan seperti menghapuskan matahari dari langit. Saya baca ini, saya pikir-pikir Tuhan terlalu ajaib bagi hidup saya. Bagaimana mungkin saya menghapus janji-janji Allah? Dari firman akan sama seperti kita menghapuskan matahari dari langit. Saya pikir, mohon maaf saudara-saudara, saya pikir tidak ada tokoh yang terkenal di dunia ini yang pernah saudara dengar beritanya atau membaca tulisannya yang menghapuskan matahari dari langit. Kalau sampai itu ada pada malam hari ini saudara-saudaraku, apa yang saya punya saya kasih sama saudara-saudara. Yang saya punya saudara-saudaraku. Ya kebetulan yang ada di sini hanya ada smartphone satu. Ya saya kasih. Kalau itu ada bukti nyata saudara-saudaraku. Sekali lagi, Tuhan kita terlalu ajaib. Dan dia memiliki kuasa yang sangat dahsyat dan besar bagi hidup kita. Alkitab menawarkan bimbingan yang jelas untuk doa-doa kita. Pertama, kita diberitahu untuk membuat permintaan kita dalam nama Yesus. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Yohanes 14 ayat yang ke-14. Kalau kita mau bertemu dengan orang besar, orang yang memiliki kedudukan, kita harus punya teman dekat, saudaraku. Kita harus berkenalan dengan orang juga yang punya pengaruh, saudara-saudaraku. Baru bisa. Tapi di sini firman Tuhan katakan dalam Yohanes 14 ayat yang ke-14, jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, Allah izinkan untuk kita menggunakan namanya, aku akan melakukannya. Allah juga memberikan janji umum bahwa dia menjawab doa-doa sesuai dengan kehendaknya. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa ia mengabulkan kita jikalau kita meminta kepadanya menurut kehendaknya. Artinya saudara-saudaraku, ketika kita berdoa meminta sesuatu kepada Tuhan, dia akan dengar dan dia akan berikan itu saudara-saudaraku tepat pada waktunya. Tetapi harus ingat, biarlah itu terjadi menurut kehendak Tuhan. Jangan kita berdoa sama Tuhan, kita bilang, Tuhan, saya mau ini Tuhan. Ya kalau bisa, kehendak saya lah Tuhan sekali-sekali. Kalau tidak bisa saudaraku, tidak bisa seperti itu. Ini mungkin menurut saya. Kalau sampai itu pun bisa terjadi, Tuhan izinkan itu bisa terjadi dalam hidup saudara. Tapi saya yakin dan percaya tidak akan lama saudara-saudaraku. Dan tidak akan kekal. Tetapi kalau itu menurut kehendak Tuhan, apapun yang terjadi saudara-saudaraku, dengan iman, kita percaya sungguh-sungguh bahwa Tuhan dapat melakukan sesuatu di dalam kehidupan kita. Ayat yang ke-15 melanjutkan. Dan jikalau kita tahu bahwa ia mengabulkan apa saja yang kita minta,
maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Ini adalah merupakan mimpi kita bersama pada malam hari ini. Ketika kita minta sesuatu, kalau itu dijawab saudara-saudaraku, ada sukacita dalam kehidupan kita. Tapi Tuhan tidak pernah mengajarkan kepada umat-umatnya untuk meminta-minta. Ya, saya kasih contoh di sini. Kebetulan saya mohon maaf ada paroki di sini. Saya lihat ya, paroki Lomi. Mungkin paroki Lomi pakai jam 1 saja Rolex di tangan kanannya. Saya tiap hari ketemu paroki, saya bilang, Pak, kasih saya jam itulah, Pak. Paroki bilang, aduh anak muda, hanya 1 saja ini. Oke, baiklah Pak. Besok lagi ketemu. Paroki, kalau bisa kasih itu sama saya paroki. Paroki bilang, aduh orang muda, hanya ada 1 saja. Ini pun juga pemberian orang. Besok lagi kita ketemu paroki, kita minta lagi. Nah ini minta-minta saudaraku. Inilah yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Tuhan hanya katakan minta saudara-saudaraku. Maka dia akan berikan. Apa maksudnya? Ketika kita berdoa untuk sesuatu yang kita tahu adalah sesuai dengan kehendak Allah, dia sudah menjawab pada saat yang sama. Amin. Pernyataan ini saya harus aminkan saudara-saudaraku. Dan saya yakin dan percaya saudara saya juga mengaminkannya. Ketika kita berdoa untuk sesuatu yang kita tahu adalah sesuai dengan kehendak Allah, dia sudah menjawab pada saat yang sama. Kita mungkin belum melihat hasil yang terlihat dan biasanya kita tidak melihat ada perubahan secara emosional. Tetapi doa-doa kita dijawab melalui iman, bukan oleh perasaan kita. Sekali lagi saudara-saudaraku, bukan perasaan kita, tetapi oleh karena iman. Iman itu apa saudara-saudaraku? Iman itu adalah kita percaya bahwa Tuhan kita sanggup melakukan segala sesuatu bagi kehidupan saudara dan saya. Terlebih di tengah-tengah pandemi saat ini saudaraku, ketika kita berdoa dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan akan lakukan segala sesuatu dalam hidup kita. Perasaan akan mengikuti nanti, tapi untuk saat ini kita percaya janjinya. Sebagai contoh, saya telah belajar sesuatu ketika berdoa dengan orang-orang yang kecanduan alkohol dan nikotin. Pada saat mereka berdoa untuk pembebasan, mereka mungkin tidak melihat apa-apa. Mereka harus menerima pembebasan melalui iman. Tapi mungkin beberapa jam kemudian mereka melihat mereka tidak memiliki keinginan lama untuk minum atau tembakau. Pada saat ini mereka telah menerima pembebasan praktis yang diminta dalam doa. Artinya saudara-saudaraku, 4 poin yang kita sama-sama ikuti di slide pada malam hari ini. Mungkin masing-masing kita punya pengalaman. Ada yang hadir pada malam ini mungkin juga sedang bergumul untuk keluarganya, untuk tetangganya, untuk adiknya, untuk siapapun dia orang yang dia sudah kenal. Boleh jadi mungkin sama dengan apa yang saya sampaikan pada malam hari ini, dia kecanduan alkohol dan nikotin. Mungkin kita berdoa, kita melihat 1 bulan belum ada perubahan saudaraku. Dan orang yang melakukan juga tidak merasakan bahwa dia ada perubahan. Tapi saudara-saudaraku kita bisa mengklaim janji Allah. Kalau memang kita sungguh-sungguh dengan iman kita. Kita percaya bahwa Tuhan akan merubah hidupnya. Berjalannya waktu saudara-saudaraku. Doa itu akan kita lihat. Orang itu akan mengalami perubahan di dalam hidupnya. Di dalam buku Kerinduan Segala Zaman jilid 2 halaman 309. Nama yang sama saudara-saudaraku. Ellen G. White. Menawarkan wawasan tentang berdoa dengan janji-janji. Allah memerlukan mereka. Kalau tidak, ya tidak akan mengutus anaknya. Melakukan tugas semahal itu. Untuk menebus mereka. Ia mau menggunakan mereka dan ia sangat senang bila mereka mengadakan tuntutan yang paling tinggi kepadanya. Agar mereka dapat memuliakan namanya. Mereka dapat mengharapkan perkataan
perkara yang besar kalau mereka beriman akan janji-janjinya. Sekali lagi, para pemirsa yang diberkati oleh Tuhan, kita bisa mengklaim janji Allah kalau kita percaya dengan iman sungguh-sungguh kepada Tuhan. Maka itu akan terjadi di dalam kehidupan saudara dan saya. Ketika kita minta, ketika kita cari, Tuhan akan berikan. Ketika kita berdoa dengan sungguh-sungguh, Tuhan akan berikan. Di dalam 10 hari untuk kita berdoa, saya yakin dan percaya di malam yang ketujuh ini, masing-masing kita sudah merasakan bagaimana Tuhan menjawab doa-doa kita. Di dalam buku Membina Kehidupan Abadi, halaman 108, Ellen G. White menawarkan wawasan tentang berdoa dengan janji-janji. Memohon akan Roh Kudus Allah berdiri siap atas setiap janji yang telah dibuatnya. Dengan Alkitab di dalam tanganmu katakanlah, telah kuperbuat sebagaimana telah engkau katakan. Aku mempersembahkan janjimu. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Diulangi lagi saudara-saudaraku. Artinya hal ini sangat penting di setiap aspek kehidupan kekristenan kita. Apalagi saudara-saudaraku, saya ingin titip pesan kepada kita semua. Di tengah-tengah pandemi saat ini, kita sangat membutuhkan pertolongan kuasa Tuhan melalui berdoa yang sungguh-sungguh kepadanya. Yesus berjanji, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dalam doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Markus 11 ayat yang ke-24. Apakah Anda berdoa dengan janji-janjinya setiap hari? Ketika kita berdoa dalam namanya dan menurut kehendaknya, semua sorga dipindahkan. Sekali lagi saudara-saudaraku, apakah Anda berdoa dengan janji-janjinya setiap hari? Ketika kita berdoa dalam namanya dan menurut kehendaknya, semua sorga dipindahkan. Berdoa melalui firman Allah. Allah sedang menunggu untuk memberi kita Roh Kudus. Ini janji saudara-saudaraku. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Lukas 11 ayat yang ke-13. Yang dimaksud ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Berdoa melalui firman Allah. Allah sedang menunggu untuk memberi kita Roh Kudus. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu. Kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang mentaati Dia. Janji Tuhan akan terpenuhi kalau kita mentaati Dia. Bapa, kita telah membaca Kau akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang tanya kepadanya. Kepada mereka yang percaya kepadamu. Dan kepada mereka yang mematuhimu. Ini adalah keinginan kami. Tolong selesaikan hal ini dalam kehidupan kami. Karena kami tidak bisa melakukannya sendiri. Terima kasih telah mencurahkan kasih-Mu ke dalam hati kami. Luar biasa saudara-saudara. Kata-kata ini sangat ajaib. Bisa mengeruhi kehidupan saudara dan saya. Merubah hidup saudara dan saya. Dipenuhi dengan roh. Atau biarlah dirimu terus menerus. Dan berulang kali dipenuhi dengan roh. Efesus 5 ayat yang ke-18. Bapa yang terkasih. Ajarlah kami untuk meminta secara terus menerus. Dan berulang-ulang. Untuk pencurahan Roh Kudus. Saudara-saudaraku para pemirsa yang diberkati oleh Tuhan. Allah berjanji kepada saudara dan saya agar supaya
Saudara dan saya meminta secara terus-menerus dan berulang-ulang untuk mendapat kecurahan Roh Kudus, saudara-saudaraku. Jangan jemu-jemu, jangan bosan. Mungkin ada yang berkata, pendeta, kami sudah berdoa pendeta, sampai sekarang begini saja hidup kita pendeta. Ingat saudara-saudaraku, kita bisa mengklaim janji Allah kalau kita sungguh-sungguh percaya kepadanya. Kita serahkan kehidupan kita secara totalitas kepadanya. Maka dia akan bertindak dalam kehidupan saudara dan saya. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, bacaan kita pada malam hari ini mengingatkan kembali kepada kita sesuai dengan ayat tema kita di dalam Matius 7 ayat yang ke-7. Mari saya mau mengajak kepada kita semua, mulai malam ini, mari kita minta kepada Tuhan. Dia akan berikan kepada kita. Mari kita cari, kita akan mendapat, saudara-saudaraku. Mari kita ketuk, pintu akan dibukakan bagi saudara dan saya. Siapakah di antara kita pada malam hari ini yang mau berkomitmen untuk mengikuti dan mengklaim janji Allah kalau kita percaya sungguh-sungguh dan mentaati Dia? Sebelum kita berdoa, saudara-saudaraku, saya memohon di antara saudara saya pada malam hari ini, adakah yang percaya akan janji Allah? Kalau saudara percaya akan janji Allah, sesuai dengan rumus Alkitab, Matius 7 ayat yang ke-7, saudara bisa mengangkat tangan saudara sendiri. Apakah saudara percaya janji Allah? Kalau saudara percaya, saudara-saudaraku, mulai malam ini, tidak usah ragu-ragu untuk kita minta sama Tuhan. Mari kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Dan malam ini, saya akan memimpin doa untuk kita semua, saudara-saudaraku. Dan dari tahap demi tahap, 4P akan kita laksanakan malam ini. Setiap tahapan, ketika kita menyampaikan permohonan kita, akan diiringi dengan instrumental yang sangat luar biasa, yang membuat kita untuk merenungkan. Ketika kita memanjatkan doa kita, kita dekat dengan Allah. Dan Allah memeluk kita. Dan di saat kita meminta dengan sungguh-sungguh, Allah akan berikan itu kepada kita. Kita akan sama-sama kepala dan kita akan berdoa kepada pujian. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Berkat-Mu khusus dan Engkau Allah yang amat baik. Engkau layak dipuji dan disembah siang dan malam. Karena tidak ada Allah yang lain yang harus kami puji. Hanya Allah yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Allah juga yang menjanjikan berkat-berkat yang luar biasa bagi hidup kami. Terpuji dan rahmat-Mu luar biasa bagi hidup kami. Dan pada malam hari ini ya Tuhan, seluruh umat-umat Tuhan yang ada di aplikasi Zoom Meeting dan juga live streaming Facebook akan menyampaikan pujian kepada Tuhan dan diiringi dengan musik. Bapa di surga, setelah kami memuji nama Tuhan, pada malam hari ini ya Tuhan, hamba datang di hadapan hadirat-Mu. Oleh karena hamba menyadari bahwa hamba adalah orang berdosa, orang yang sering menyakiti hati Tuhan, orang yang sering melanggar titah Tuhan,
Sebelum hamba menyampaikan permohonan-permohonan bersama seluruh umat-umat Tuhan, kiranya Tuhan tolong ampuni dosa, kesalahan, dan kelemahan kami, untuk tidak terhalang berkat dan kasih karunia yang Tuhan janjikan bagi kehidupan kami. Dan pada malam hari ini ya Tuhan, umat-umat-Mu akan menyampaikan permohonan yang sama, yaitu pengampunan daripada Tuhan di malam hari ini. Bapa di sorga, setelah kami datang kepada Tuhan untuk memohon pengampunan daripada-Mu, kami memberanikan diri kami untuk menyampaikan permohonan-permohonan kami kepada Tuhan. Karena kami yakin dan percaya Tuhan akan menjawab doa kami. Dan kami juga akan berdoa untuk 7 nama anak-anak Tuhan yang kami gumuli setiap saat, agar supaya mereka pun juga diberkati oleh Tuhan. Pada malam hari ini Tuhan, kiranya Tuhan memberkati anggota gereja, pendeta dan pemimpin kami di seluruh dunia, memberi makan firman Tuhan setiap hari. Semoga kami juga mencari Engkau setiap hari dalam doa pribadi. Ingatkan kami bahwa tanpa Engkau kami tidak dapat melakukan apapun. Bapa, kami meminta Engkau untuk membangkitkan perawat dan dokter, untuk membuka gereja baru di antara 1978 kelompok orang di 22 negara di divisi Afrika Tengah Barat. Mereka sangat membutuhkan. Oleh sebab itu, kami sampaikan ini kepada Tuhan. Kami berdoa untuk 49 juta orang di 19 kota yang paling tidak terjangkau di divisi Trans Eropa. Tuhan, mereka sangat membutuhkan pertolongan kuasa-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati 49 juta orang di 19 kota yang paling tidak terjangkau. Dan kami yakin dan percaya seluruh doa daripada umat-umat Tuhan pada malam hari ini akan dijawab oleh Tuhan. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami. Tolong berdayakan mereka untuk berdiri dengan berani untuk Engkau. Ketika mereka menghadapi rintangan, tekanan, bantulah mereka membuat pilihan yang bijak dan membela kebenaran. Dimanapun mereka berada saat ini, kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Bapa di sorga, pada malam hari ini juga Tuhan, hamba berdoa untuk umat-umat Tuhan yang ada di distrik Amarasi Timur. Tuhan memberkati Ibu Maria Nahonin dan anaknya yang ada di wilayah baru Nohain, yang sementara dalam pergumulan untuk belajar mengerti tentang kebenaran firman Tuhan. Dan Tuhan tahu apa yang mereka gumuli. Dan beberapa waktu yang lalu Tuhan telah menjawab doa umat-umat-Mu. Sehingga suaminya telah menyerahkan diri dan dibaptiskan oleh hamba Tuhan Pendeta Manopo. Tuhan, Engkau berkati dimanapun dia berada.
lindungi dan pelihara dia. Berkati anak-anaknya, berkati istrinya, agar sebelum pintu kasihan tertutup, dia mau menyerahkan diri dan menerima Tuhan sebagai juru selamat pribadinya. Hamba juga berdoa kiranya Tuhan memberkati jemaat buka yang sedang memasuki satu wilayah baru di tahun ini. Mereka punya target dan tujuan Tuhan dari jemaat buka, agar supaya umat-umat Tuhan terlibat dalam pekerjaan penginjilan untuk membuka wilayah baru. Kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Hamba juga berdoa kiranya Tuhan memberkati kelompok penginjilan melalui program bedah rumah yang sudah dilaksanakan oleh umat-umat Tuhan yang ada di distrik Amarasit Timur. Bersama dengan hamba Tuhan Pendeta Eliasar Haba sekeluarga. Tuhan, mereka sangat membutuhkan biaya dana untuk menyelesaikan bedah rumah yang telah mereka lakukan. Dan kami yakin dan percaya pada malam hari ini Tuhan akan menggerakkan setiap hati daripada umat-umat Tuhan. Bahkan para simpatisan yang Tuhan percayakan berkat lebih kepada mereka. Mereka akan mengirimkan berkat yang mereka terima daripada Tuhan kepada umat-umat-Mu yang ada di distrik Amarasit Timur, untuk mereka dapat menyelesaikan bedah rumah daripada orang-orang yang telah mereka lakukan pelayanan. Kami juga berdoa Tuhan untuk pembangunan fisik dan gedung gereja yang ada di setiap distrik Amarasit Timur. Tuhan, kiranya apa yang menjadi kerinduan daripada umat-umat Tuhan dapat terlaksana dengan baik, selesai, nama Tuhan dapat dipermuliakan. Kami juga berdoa Tuhan bagi Bapak Heri Atopah dan Ibu Iventi Kapitan. Tuhan, tolong kedua anak Tuhan ini, dimanapun mereka berada saat sekarang ini. Tuhan, cukupkan kebutuhan mereka, pertambahkan iman kepada mereka, agar supaya mereka tetap setia kepada Tuhan, terlebih dapat membagikan iman mereka kepada setiap orang. Bapa di sorga, di malam hari ini, umat-umat Tuhan para pemirsa akan berdoa, menyampaikan permohonan mereka dan diiringi oleh musik. Bapa di surga, setelah kami menyampaikan permohonan kami di hadapan Tuhan, kami mau berterima kasih dan bersyukur kepadamu ya Bapa, oleh karena kebenaran firman-Mu pada malam hari ini di malam yang ketujuh,
10 hari untuk berdoa. Kami mengerti dan kami memahami apa maksud Tuhan bagi hidup kami. Kami harus dengan sungguh-sungguh meminta sesuatu daripada Tuhan. Dan kami harus mencari dengan sungguh-sungguh. Maka Tuhan akan melengkapi dan mencukupinya. Terlebih kebenaran firman Tuhan. Karena kami sangat membutuhkan kecurahan hujan akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau begitu baik. Engkau begitu mengasihi dan mencintai kami. Dan doa ucapan syukur ini akan juga dipanjatkan oleh umat-umat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah memuji nama Tuhan. Kami sudah datang untuk mengaku dosa, kesalahan, dan kelemahan kami. Kami sudah menyampaikan permohonan kami. Dan kami juga sudah menyampaikan ucapan syukur kami kepadamu. Kami yakin dan percaya Tuhan. Tuhan akan mendengar. Dan Tuhan akan jawab sesuai dengan kemurahan dan kehendak-Mu ya Bapa. Kami akan berpisah dari tempat ini Tuhan. Dan kami akan beristirahat di malam hari ini. Kiranya berkat dan damai sejahtera-Mu daripada sorga akan menjadi milik dan bagian kami semua. Mulai malam ini sampai Tuhan datang pada kali yang kedua. Karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus dan Juru Selamat kami. Amin. Mendoakan janji-janji Allah. Ketika kita berdoa dalam namanya dan menurut kehendaknya, semua surga dipindahkan. Itu adalah salah satu janji Allah yang pasti yang sudah kita dengarkan pada malam hari ini di malam yang ketujuh. Saya percaya bahwa kita semua yang hadir melalui aplikasi Zoom ataupun halaman Facebook menerima berkat yang luar biasa pada malam hari ini. Kembali dari studio saya